Lanjut ke bagian kepala. Di bagian kepala kita melakukan pengkajian di daerah-daerah atau area-area yang disingkat dengan HEENT, itu dalam istilah bahasa Inggris ya, atau head, eyes, ears, nose, and throat. Kepala, mata, telinga, hidung, dan tenggorok. Kita akan bahas satu persatu. Teknik pengkajiannya 3, ada inspeksi, ada palpasi, perkusi, auskultasi juga, jadi ada 4 ya yang bisa kita lakukan pada HEENT ini. Skull atau tengkorak dan wajah. Bentuk tengkorak itu biasanya seharusnya tuh bulat dan wajahnya harus simetris dalam tampilan dan pergerakan. Artinya kalau tidak simetris itu menandakan adanya gejala penyakit. Biasanya penyakitnya penyakit yang berhubung dengan neurologis. Inspeksi, kita lihat ukuran kepalanya. Ya, kalau yang normalnya kayak kita biasa itu normal. Tapi ada yang kok bentuk kepalanya itu tampaknya lebih besar dibanding orang-orang pada umumnya, atau ukuran kepalanya lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang normal pada umumnya. Nah, kalau misalnya ukuran kepalanya itu lebih besar pada remaja atau dewasa, biasanya dihubungkan dengan akromegali, yaitu gangguan yang disebabkan oleh kelebihan hormon pertumbuhan. Sebaliknya, mikrosefali itu ukurannya lebih kecil, biasanya terlihat pada pasien dengan retardasi mental. Nah, baik juga ya bentuk kepalanya, tengkoraknya. Kalau misalnya rata itu biasanya disebabkan karena trauma pada saat melewati jalan lahir. Pada bayi dan anak juga ada yang disebut dengan hidrosefalus atau penumpukan cairan cerebrospinal yang berlebihan. Asimetri wajah, A itu tidak simetri, jadi asimetri itu tidak simetri. Wajah yang tidak simetri mungkin disebabkan karena trauma, operasi, trauma misalnya kecelakaan misalnya ya, itu juga bisa menyebabkan wajah menjadi asimetri. Gangguan neuromuskular, paralisis biasanya pada pasien-pasien dengan stroke atau deformitas kongenital. Nah, ini mata. Mata ini jadi bagian penting ketika kita melakukan pemeriksaan fisik, karena salah satu tanda-tanda penting status kesehatan pasien itu ada di daerah mata. Jadi kita inspeksi dulu dan palpasi ya, kita raba-raba struktur eksternal mata, mengkaji penglihatan, kemudian struktur mata internal. Nah, pasien bisa kita ajak di posisi duduk supaya gampang melakukan pemeriksaannya. Itu kalau pasiennya mampu. Kalau pasiennya tidak mampu, jangan dipaksa. Nah, untuk kenyamanan, perawat dapat mengkaji bersamaan dengan pemeriksaan syaraf kranial seperti refleks kornea, reaksi pupil, akomodasi, dan pergerakan ekstraokular. Nah, ini yang eksternal ya. Ada kelopak mata, warnanya pink, kelopak mata yang bagian dalamnya itu, dengan bulu mata yang pendek mengarah keluar. Bedakan dengan bulu mata palsu. Kalau bulu mata palsu itu panjang-panjang dan keluar. Bedakan juga kalau ada penyakit itu biasanya bulu matanya udah pendek, cuman menghadapnya ke dalam. Itu juga tidak benar. Konjungtiva normalnya lembut, berkilau, dan berwarna peach. Tampak pembuluh darah minimal. Seharusnya tidak ada pallor atau pucat, kering, atau edema. Nah, ini kita lihat ya, konjungtiva di atas sklera itu, konjungtiva itu di sini nih. Jadi nanti ada di bagian bawahnya ini tuh kita tarik ke belakang, ke bawah, kemudian kita minta pasien untuk, Bapak tolong matanya lihat ke atas.
Nah, itu biasanya konjungtivanya itu berwarna pink atau anemis, tidak anemis. Nah, itu yang pentingnya. Kemudian sklera ini yang ini nih, yang warna putihnya. Sklera itu anikterik, tidak berwarna kuning. Ya. Nah, ini temuan-temuan yang abnormal. Biasanya kelopak matanya keras, kemudian konjungtivanya tebal, adanya ektropion atau kelopak mata yang terangkat. Jadi kalau pada saat tidur itu kelopak matanya tuh nggak bisa nutup dengan sempurna. Atau entropion, kelopak matanya masuk ke dalam sehingga bisa menimbulkan kerusakan korneal. Atau ptosis, kelopak matanya jatuh ya, nggak bisa diangkat. Itu biasanya pada penyakit pada pasien stroke atau Bell's palsy. Sklera ya, normalnya lembut, bercahaya, dan sedikit pembuluh darah. Beberapa gangguan biasanya adanya sklera berwarna ikterik atau kuning. Makanya sklera yang normal kita tulisnya sklera anikterik. Atau biasanya ada perdarahan pada sklera, disebut dengan subconjunctival hemorrhage. Ini ada lensa dan kornea, ya, dibaca ya. Ini dapat dipahami. Katarak itu jadi ada pada lansia biasanya korneanya itu tertutupi oleh bayangan abu-abu sehingga si penderitanya itu tidak bisa melihat dengan jelas. Pupil mata harus sama dalam warna, ukuran, dan berbentuk bulat. Pupil yang normal adalah pupil yang dapat berakomodasi secara seimbang sehingga dia bisa lihat orang yang jauh itu siapa, atau bisa melihat dalam jarak yang dekat. Itu akomodasi pupil yang bekerja. Ya, ini ada perla, simetrisitas pupil kiri dan kanan. Round itu bulat, reactive to light. Jadi ketika diberikan cahaya itu pupilnya akan mengecil. Dan akomodasi tadi yang saya sebutkan dapat melihat dalam jarak yang jauh ataupun jarak yang dekat. Ini abnormalitas pupil ya, silakan dibaca. Nah, ini ketajaman penglihatan. Kita harus periksa bagaimana ketajaman penglihatan pasien. Jadi perawat harus mengkaji dari jauh, dekat, dari arah perifer atau arah samping, dan juga mengkaji warna. Penglihatan jauh menggunakan Snellen chart. Ini yang disebut dengan Snellen chart ya. Jadi hasil penglihatan atau kaji setiap mata secara terpisah. Jadi mengkaji matanya satu-satu. Kalau kita mengkaji mata sebelah kanan, maka mata sebelah kiri pasien itu harus ditutup. Nah, yang normalnya adalah hasil penglihatan yang normal adalah 20/20 untuk mata kanan, mata kiri, dan kedua mata tanpa keraguan. Artinya kalau misalnya 20/100 itu menandakan bahwa untuk melihat barisan huruf di mana orang dengan penglihatan normal dapat melihat pada jarak 100 kaki. Namun, pasien ini baru dapat melihat di jarak 20 kaki dari Snellen chart. Ya. Nih 20/20. Artinya, dalam jarak 20, dia bisa melihat angka yang ini, huruf yang ini dengan baik. Tapi kalau misalnya 20/100, orang normal bisa melihat huruf ini dalam jarak 20. Tetapi kalau misalnya pasiennya punya nilai 20/100, artinya dia bisa melihat jarak ini pada jarak 20 kaki dari Snellen chart. Nah, ini penglihatan dekat. Meminta pasien membaca tulisan dengan jarak 35,5 cm. Biasanya kamu mengkajinya bisa dengan, karena ke pasien itu kan suka ada name tag ya, name tag di seragam kalian.
kalian berdiri pada jarak sekitar 35 cm, kemudian meminta pasien untuk membaca itu. Bisa kebaca atau tidak? Nah, penglihatan warna itu melihat ishihara card. Nah, ini orang yang tidak buta warna itu bisa melihat bahwa di kartu ini terdapat angka 57. Tapi pada pasien-pasien yang buta warna itu dia tidak tahu itu ada angka berapa, karena buat dia semuanya warnanya sama, jadi tidak muncul angkanya. Nah, lapang pandang ya. Lapang pandang itu berhubungan dengan penglihatan perifer dan fungsi otot ekstraokuler. Nah, ini caranya. Kamu mengkaji pasien, mata kanan pasien, ya, maka mata kiri kita itu harus ditutup. Caranya seperti ini. Kemudian di sini ada benda, ya, ada benda. Kita simpan benda itu sampai jauh. Kita dekatkan. Kita simpan benda itu dari sampingnya mata pasien. Kemudian minta pasien untuk fokus ke arah kita, misalnya untuk melihat hidung kita, ya. Nah, terus kita gerakan sampai jauh keluar, ke arah luar. Nah, sampai pasien itu mengatakan, saya tidak bisa lagi melihat benda. Tuh. Nah, lalu kita bandingkan dengan diri kita sendiri. Kalau pasien bilang tidak bisa melihat benda itu lagi, dan kita juga tidak bisa melihat benda itu lagi, maka normal. Tapi ketika pasien itu tidak bisa melihat benda itu lagi, tapi kok kita masih bisa lihat benda itu, artinya ada gangguan pada pasiennya. Ya. Sedangkan ini tes otot ekstraokuler. Nah, jadi otot ekstraokuler itu caranya kita berdiri di depan pasien, kemudian misalnya kita membawa pulpen, kita minta pasien untuk melihat pulpen. Lalu kita bawa pulpennya ke atas, ya, sehingga mata pasien itu bisa melihat ke atas. Kembali lagi ke tengah, terus ke bawah, sehingga mata pasien melihat ke bawah. Ke tengah lagi, baru nanti ke kiri, ke tengah lagi, misalnya ya, lalu ke atas, samping atas, ke tengah lagi, lalu ke bagian kanan, ke tengah lagi, atas kanan, ke tengah lagi. Nah, itu yang dilihat adalah otot mata. Seharusnya, normalnya setiap arah itu bisa diikuti oleh matanya pasien. Nah, ini struktur internal. Internal mata itu menggunakan optalmoskop namanya. Ya. Optalmoskop itu ada alatnya, tapi biasanya ini yang bisa melakukan itu adalah dokter spesialis mata atau perawat yang sudah mendapatkan pelatihan khusus bagaimana cara memperhatikan struktur mata internal. Ya. Nah, itu saja saya rasa tentang bagian 1 ini ya. Jadi saya mohon maaf kalau pada kesempatan ini tidak bisa melakukan praktek yang seharusnya, karena untuk pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa kita pakai untuk mata kuliah yang berhubungan dengan nyawa manusia. Salah satunya adalah perawat. Tidak semua mata kuliah bisa kita pakai PJJ. Oleh karena itu, kalau ada kesempatan lain, kita akan latihan lagi. Yang penting kalian sudah tahu dulu secara superficialnya, permukaannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.